Bapak Ibu, para saudari-saudara, permenungan sore hari ini semoga bisa ditayangkan. Nah, saya tidak bisa melihatnya Bapak Ibu, semoga kita bisa melihatnya bareng-bareng. Saya tidak akan bicara tentang kisah kebangkitan yang baru saja kita lihat dan kesaksian Yohanes Pembaptis yang baru saja kita dengar. Tetapi saya mau memberi, katakanlah, sedikit permenungan tentang bulan Maria. Maka slide yang pertama Bapak Ibu saya gambarkan, saya tampilkan di sana. Bapak Ibu, besok adalah bulan Maria, bulan Mei, Sanes bulan Rosario, CJ dengan bulan Rosario. Artinya Bapak Ibu, para saudari-saudara, selama bulan Maria sebetulnya kita diajak untuk berdoa lebih kaya daripada sekedar Rosario. Maka besok kalau ada yang di lingkungan sembahyang Rosario, ada yang memimpin sembahyang bukan Rosario, boten sah didukani karena memang ini bulan Mei. Kalau bulan Rosario silahkan ajeng esok sore awan bengi jenengan Rosario silahkan. Tetapi karena ini bulan Mei maka mari kita bertobat Bapak Ibu. Sanes Rosario siji Rosario Bapak Ibu, tetapi bulan Mei. Nanti kita akan lihat ada banyak bakti yang bisa kita lakukan pada Bunda Maria di bulan ini. Next Mas, slide yang kedua. Nah ini sejarahnya Bapak Ibu, semoga kelihatan. Gereja Katolik membaktikan 2 bulan dalam setahun untuk Bunda Maria. Yang pertama Mei, itu bulan Maria. Yang kedua Oktober, bulan Rosario. Sejarahnya sama sekali berbeda. Kalau bulan Rosario sejarahnya perang Lepanto. Tetapi kalau bulan Mei sejarahnya Paus ditahan. Itu lain sama sekali. Dan beda jarak tahunnya hampir 200 tahun. Lebih dahulu Rosario sebelum bulan Mei. Maka yang pertama catatannya Bapak Ibu, mengapa Mei? Bapak Ibu, para saudari-saudara, kita mau tidak mau mengikuti tradisi gereja Eropa. Mengapa di Indonesia apalagi di Jawa tidak ada 4 musim? Adanya musim-musiman, musim ke gereja, musim tidak ke gereja. Tapi kita nggak ada 4 musim Bapak Ibu. Maka kalau kita membayangkan musim Mei itu adalah musim semi angel Bapak Ibu, kita sulit membayangkan. Tapi gagasannya mengapa Mei? Karena di belahan bumi sono Bapak Ibu, bukan di tempat kita. Mei itu awal kehidupan, musim semi. Maka Bapak Ibu, pas sebetulnya kalau bulan Mei persembahan kita haturkan pada Bunda Maria itu rosa, kembang. Maka kalau bulan Mei kita berikan kembang pada Maria. Maka kalau di tradisi lain, saya pernah di Binjai, orang memberikan di sana ulos ketika bulan Maria, dikalungkan di lehernya. Ada macam-macam tradisi. Maka dan tidak ada tradisi memberi Maria lilin, nggak ada rasanya. Atau kalau mau diadakan tidak apa-apa, yang memulai umat Trenggalaya, nggak apa-apa, jangan berpikir salah atau benar, tapi mari kita cari maknanya. Maka Mei itu bulan Maria, awal kehidupan, dan lalu dalam tradisi kitab suci Bapak Ibu kita tahu Bunda Maria itu Hawa baru. Kalau panjenengan membuka kitab Kejadian, maka Anda akan tahu Hawa itu adalah ibu dari segala kehidupan. Maka Maria itu kelahiran gereja yang baru, yang melahirkan penyelamat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka selaras atau pas lah kalau Maria itu kemudian menjadi diperingati sebagai, atau Mei awal kehidupan menjadi kesempatan bagi perayaan untuk Bunda Maria. Maka perayaan ini sudah mulai pada abad ke-13, tetapi diresmikan baru menjelang abad ke-19. Berikutnya Mas Mbak. Ya ini sejarahnya Bapak Ibu. Mengapa Mei dibaktikan bagi Maria? Baru abad ke-19 ya, 18. Baru abad ke-18. Ketika Pius ke-7 di penjara, lalu dia sembahyang, Ibu Maria nyuwun panisudalem mangke menawi kula dipun paringi luar saking pakujaran menika, mangke wonten salah satu beling bulan ing setahun menika badhe dalem bektekaken dumateng Kanjeng Ibu. Maka Mei itu dia dibebas. Tahun 1809 dia ditangkap, dijebloskan dalam penjara oleh Napoleon. Lalu berikutnya 24 Mei dibebaskan. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara,
kalau kita kemudian mau merefleksikan Mei kuwi janjane pengentan Maria yang seperti apa, maka sudah saya tulis di situ Maria penolong umat Kristiani. Oh sudah, nanti protes jangan saya kata saya tidak mengoperasikan. Maka Bunda Maria Bunda penolong seluruh umat beriman Kristiani. Maka bukan Maria Lordexo, bukan Maria Fatime, bukan ada Maria Fatime Bapak Ibu. Tetapi Maria penolong umat Kristian. Maka Mei itu Marianya adalah Maria penolong umat Kristen. Maka setiap kali kita minta tolong Ibu nyuwun pangestu dalem, Ibu nyuwun pangestu dalem, Ibu nyuwun pangestu dalem. Kita tidak berdoa kepada Maria. Kita berdoa bersama Maria. Kita minta bantuan Maria. Paus pun mengajarkan itu. Paus tidak berdoa kepada Maria, tetapi Paus mohon dukungan doa kepada Maria. Maka kalau kita berdoa jangan kepada Maria, berdoa kepada Bapa di surga melalui Maria, melalui Yesus Kristus. Itu ya, jadi perantara. Nanti Bapak Ibu. Kalau tidak jelas nanti kita berdiskusi setelah misa gitu ya. Nah, next Mas Mbak berikutnya. Nah, Bapak Ibu bulan Mei, bulan Maria, maka saya mencatat ada beberapa cara supaya kita itu bisa berbakti pada Maria. Ada Pius di penjara sudah saya katakan tadi, dan menariknya ini Bapak Ibu, di catatan tentang Pius ke-7 yang dibebaskan dari penjara tahun 1809, tidak ada catatan ketika di penjara doanya hanya rosario, tetapi salah satunya rosario. Maka gereja diajak untuk meyakini selain rosario, pasti Pius ke-7 ketika berdoa mohon bantuan Maria untuk mendapat pembebasan, pasti orang mau rosario. Pasti saat itu sudah nyanyi Deret Dewi Maria juga, versi sana itu ya, bukan versi Jawa. Jadi pasti ada yang macam-macam. Maka Mei Bapak Ibu, para saudari-saudara, nyuwun tulung kami sangat jangan sampai Mei dipersempit hanya menjadi bulan rosario. Jangan dipersempit banget. Ada banyak, di puji syukur di pada bakti ada banyak. Next Mas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini berbagai macam bakti pada Bunda Maria, ada 4 doa. Maka silahkan cek di puji syukur di Mada Bakti yang ada di depan panjenengan. Ada Kidung Maria, Magnificat. Aku mengagungkan Tuhan, jiwaku bersuka cita karena Tuhan penyelamatku. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ganti belum? Belum. Nah, berbagai macam bakti kepada Bunda Maria Mas Mbak. Sudah? Belum. Nah, gitu ya. Maka besok satu sembahyang Bapak Ibu ada Kidung Maria, Magnificat, Salam Maria, kita semua tahu, Ratu Surga, lalu Malaikat Tuhan. Ratu Surga pun Bapak Ibu tidak harus selalu didaraskan, ada lagunya juga. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Kristus yang telah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti diramalkannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Maka nggak harus selalu dikatakan Bapak Ibu ada lagunya. Jadi supaya bulan Maria menjadi semakin berwarna bagi kita, gitu ya. Lalu ada Malaikat Tuhan, Tesera, litani perawan Maria, novena 3 Salam Maria, penyerahan kepada Maria, macam-macam doanya. Teks di puji syukur ada, di Mada Bakti ada. Berikutnya ada pujian kepada Maria, ada salve mulai dari puji syukur nomor 623 sampai 639 itu semuanya Maria, semuanya Maria. Maka sekali lagi tidak perlu jangan dimiskinkan hanya dengan rosario, ada macam-macam. Ada salve, salve Regina, salam ya Ratu, mudah-mudahan gitu ada. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami semua. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi untuk Maria itu banyak rosario. Kalau rosario ngantuk nanti tapi
sambil nyanyi bisa sambil rajang-rajang. Rosario harus bawa rosarionya, gitu ya. Maka pujian. Lalu ada lagu ziarah Taman Devosi Bunda Maria. Saya tidak hendak mengatakan ziarahnya hanya ke Taman Devosi kita loh Bapak Ibu, tetapi di tempat kita itu kan belum pernah ada penampakan Bunda Maria di gua-gua. Tetapi banyak gereja, banyak tempat itu membuat taman wisata atau Taman Devosi Bunda Maria. Maka itu salah satu lagunya. Lalu yang terakhir apa Bapak Ibu saya ada baca silih. Maka perbuatan-perbuatan bagus yang bisa kita teladan dari sang ibu. Ibu yang setia, ibu yang pendoa, ibu yang senantiasa menemani putranya sampai akhir hidupnya. Itu keteladanan yang bisa kita contoh dari Maria. Maka Bapak Ibu kalau dengan demikian bulan Maria itu menjadi lebih kompleks, lebih beragam, lebih berwarna. Karena kita diajak sembahyang, memuji, laku, dan bertindak sih. Jadi jangan hanya sekedar ngambil ke rosario. Kita miskin Bapak Ibu, karena kita punya banyak. Itu ya. Maka Mei, mari kita buat menjadi lebih kaya. Next Mas Mbak, Mas Ar, lanjut Mas Ar. Nah ini gambarnya Basuki Abdullah Bapak Ibu. Ya kan? Betul ya? Iya Abdullah panggilan dia. Abdullah itu bahasa Indonesia. Ini Basuki Abdullah. Tuhan Yesus mempercayakan Bunda Maria kepada murid-muridnya pada 11 murid. Tetapi dengan demikian dalam refleksi tadi sudah dibacakan di pengantar, dipercayakan juga kepada murid-muridnya dari segala bangsa. Maka kemarin ada yang berkomentar kepada saya, mohon maaf kepada yang saya repotkan, tak perlu disebut namanya ya NN begitu saja. Tapi ada yang mengatakan Romo rewel, saya rewel memang Bapak Ibu. Pokoknya karena kita di Jawa, yuk ngapain kita Marianya Lourdes. Maria kita itu terlalu putih Bapak Ibu, seperti mayat. Ya kan? Tuh. Maria kita itu coklat Bapak Ibu, jenengan itu coklat ada yang putih seperti patung Maria, enggak. Maka kalau kita lihat patung seperti itu dan patung yang tergambar di sana, maka Maria menjadi dekat karena kulitnya sama, karena coraknya sama. Anda cek sajalah, Anda batinkan saja, cek dengan hati Anda, melihat yang itu dan melihat yang itu, mana yang lebih dekat dengan hati panjenengan. Itu kan? Maka Maria itu dekat, maka jangan gambarkan Maria yang jauh Bapak Ibu. Guadalupe, Lourdes, Fatima, Opo itu enggak pernah ke sana. Maka Maria Bekso, Maria Pringgolayan. Maria Pringgolayan ada enggak? Enggak ada ya? Tahun depan yang diarak Maria Pringgolayan. Nanti ada apa namanya seleksi Maria siapa yang paling pas asmani pun nanti diarak. Itu ya. Next Mas Mbak, maka bulan Maria Tuhan Yesus mempercayakan Maria kepada setiap budaya. Maka yuk Bapak Ibu para saudari-saudara kita busanani Bunda Maria dengan macam-macam. Nah ini menarik Bapak Ibu yang pernah pergi virtual ke gereja Basilika Kabar Sukacita Anunciata Nazaret Israel, Anda akan tahu Bapak Ibu, berbagai macam suku bangsa berlomba supaya Marianya, gambar Marianya itu bisa tertayang di gereja itu. Anda bisa cek di HP Anda yang Anda bawa masing-masing. Bersyukur kita punya satu gambar Maria di dalam gereja. Yang lain itu ada yang di luar, di tembok luar dan macam-macam. Kita di dalam gereja. Ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Gereja Katolik itu bukan gereja yang kosong interiornya, bisa digambari macam-macam. Supaya apa? Orang yang ke dalam itu menyaksikan lalu bisa merenung meditasi sembahyang. Jadi tidak kosongan. Itu ya. Maka next Mas Mbak. Nah itu. Seperti itu. Macam-macam. Itu dari Singapura dan Mesir. Di dalam gereja. Macam-macam. Indonesia bagus Bapak Ibu. Nih Indonesia. Yang paling kiri. Di dalam gereja. Next. Pokoknya Singapura Indonesia Mas. Nah itu Indonesia dan Uruguay. Nah ini kalau diperbesar, next Mas, gambarnya yang diperbesar. Nah itu Maria. Gede Bapak Ibu 2 meter kali 1,5 kalau saya tidak salah. Maka dalam gereja itu boleh dengan gambar macam-macam. Sejak kapan dilarang? Maka gereja Katolik kalau dalamnya itu kosong, itu ada tanda tanya ini jangan-jangan tidak Katolik lagi. Gereja Katolik itu dalamnya banyak dengan simbolisme. Next. Ini semua negara Bapak Ibu suku bangsa berlomba-lomba supaya Marianya, ekspresi Marianya bisa tampil di sana. Di next stop. Itu dari mana itu? Gak
bisa baca Romania dan Esperantius itu mana nggak tahu. Nah, next tuh sudah sampai di mana teks yang disorot. Next Mas, slide 14 yang gambarnya 4. Yes. Banyak Bapak Ibu, maka jangan kita itu, kalau kata mahasiswa, jangan sampai kita itu dijajah oleh Maria Eropa gitu loh. Maka itu kalau mahasiswa sih kata gitu. Next, slide 15. Bahkan Maria pun dijadikan pelindung bagi para penjaga, tentara, dan pramuka. Maka kalau Anda pramuka-pramuka itu berlindungnya pada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah kami para pandu-pandu Indonesia. Next Mas, slide ke-16. Tuh, Korea. Korea termasuk besar Bapak Ibu karena 2 panel sendiri. Maka berlomba-lomba supaya. Maka ada persoalan kalau kita hanya ambil alih dari mengadopsi tetapi tidak mengembangkan sendiri. Next Mas, yang Kroasia 17. Yes, besar lagi. Tidak perlu sampai ke sana Bapak Ibu, tetapi ziarah virtual juga bisa kok. Next Mas, yang 18, Portugal dan Cina. Tuh. Setiap suku bangsa punya Marianya sendiri-sendiri. Maka ayolah Bapak Ibu bertobat. Marianya pakai muka Jawa. Next, 19, Vietnam dan Thailand. Bagus-bagus Bapak Ibu, Maria itu cantik-cantik dan sesuai dengan budaya masing-masing. Sayangnya tidak saya temukan Nuwun Sewu ya, Papua, Jawa nggak ada di sana, hanya Indonesia. Nggak ada Aceh sampai Papua. Coba kalau 37 provinsi membuat semua, keren. Kita tunggu saja anak-anak kita. Next, yang Jepang, 21. Itu gede banget Bapak Ibu. Jadi Maria itu dipercayakan kepada bangsa-bangsa. Tidak hanya kepada Israel dan sekitarnya. Next, 22. 23. 24. Ini dalam gereja semua Bapak Ibu. Jadi orang yang di dalam melihat sambil sembahyang. 25. Kolombia. Ini juga gede. 26 yang terakhir, Irlandia. Selesai Mas ya? Sudah ada. Nah Bapak Ibu para saudari-saudara, semoga tayangan ini menginspirasi kita, menginspirasi anak-anak kita. Maria kita itu tidak hanya Lourdes, Maria kita tidak hanya Fatima, Maria kita tidak hanya Guadalupe, tidak hanya sekedar Sabta Duka Cita, tidak hanya Ratu Rosario Suci, tetapi juga ada Maria suku-suku bangsa manapun juga. Maka semoga kesempatan bulan Mei menjadi kesempatan kita untuk lebih memperkaya, mengenali Maria sesuai dengan cara pandang kita masing-masing. Maria yang dekat, bukan Maria yang jauh. Maria yang setiap hari bisa dijumpai, tidak harus berziarah ke sana sini. Kadang-kala tidak pernah terlampaui juga. Semoga bulan Maria semakin kaya karena kita bisa berdoa, memuji, lalu melakukan laku dan melakukan silih di dalamnya. Bisa sendiri, bisa dengan umat selingkungan. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, dia di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, maka ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak.
Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan.